Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mesya Indah Putri dengan NPM 233510824 dari kelas 6B. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum mata kuliah pemrograman mobile dengan topik handling list dan data rendering, yaitu membuat sebuah aplikasi sistem jadwal kuliah menggunakan React Native dengan Expogo SDK 54. Langsung saja kita masuk ke deskripsi tugas. Nah, jadi pada tugas ini itu saya diminta untuk membuat 3 halaman yang masing-masing menggunakan teknik rendering list yang berbeda, namun tetap dalam satu proyek yang sama. Nah, yang dapat kita lihat di sini pada halaman pertamanya yaitu ringkasan mata kuliah yang dirender menggunakan map, yang menampilkan seluruh data mata kuliah dengan kode, jumlah SKS, dan dosen menggunakan map pada array statis. Teknik ini dipilih karena datanya tetap sepanjang semester dan tidak memerlukan interaksi khusus. Lalu pada halaman kedua ini terdapat daftar pertemuan yang dirender menggunakan flat list, yaitu menampilkan seluruh pertemuan yang berjumlah 14 pertemuan dengan key extractor, item separator, list header, dan list empty. Flat list dipilih karena datanya berupa daftar panjang yang perlu dirender secara efisien. Selanjutnya terdapat halaman ketiga, yaitu jadwal mingguan yang dirender menggunakan section list, yang dimana menampilkan jadwal yang dikelompokkan per hari dari Senin sampai Jumat dengan section header berbeda secara visual. Section list ini dipilih karena data perlu dikelompokkan menurut hari agar mudah dibaca. Selanjutnya juga terdapat struktur project pada aplikasi saya. Nah, yaitu terdapat pemisah pada aplikasi saya yang bernama jadwal kuliah app. Ada folder app.js, lalu ada package.json, lalu ada folder src. Nah, pada folder src ini terdapat pemisah, yaitu ada folder components, yang di dalamnya yaitu ada screen header.js, lalu ada batch.js, lalu terdapat folder data, yang di dalamnya terdapat file matkul.js, lalu pertemuan.js, dan jadwal.js. Lalu untuk 3 halaman utama saya diletakkan di folder screens, yang dimana ada ringkasan screen.js, lalu juga ada pertemuan screen.js, dan jadwal screen.js. Lalu juga terdapat theme di sini, folder themes, yang dimana terdapat file colors.js dan fonts.js untuk pengaturan warna serta font yang dipakai di seluruh aplikasi. Nah, saya membuat strukturnya seperti ini agar menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Nah, pada components ini ada screen header dan batch, yaitu label teori atau praktikum. Lalu pada data di sini yaitu ada array status hardcode yang menyimpan 6 mata kuliah, lalu jumlah pertemuan dan jadwalnya, yaitu 5 hari. Lalu screens ini adalah 3 halaman utama tadi yang masing-masing satu teknik rendering. Lalu juga ada tema atau theme di sini yaitu untuk warna dan font yang digunakan pada aplikasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada data statis atau hardcore, yaitu sesuai ketentuan tugas yang seluruh data pada aplikasi ini bersumber dari array statis atau hardcode yang saya definisikan langsung di dalam project saya, tanpa mengambil dari API maupun database. Nah, pada file matkul.js ini terdapat 6 mata kuliah, yaitu ada kode, lalu ada mata kuliah, jumlah SKS, dan dosen pengampunya. Nah, pada file pertemuan.js ini terdapat 14 item pertemuan yang saya pilih. Lalu juga pada file jadwal.js ini terdapat 5 section yang mewakili hari Senin hingga Jumat, yang dimana setiap section berisi data mata kuliah, kelas, ruangan, jam, dosen, SKS, dan jenis perkuliahannya. Lalu pengelompokan per hari inilah yang nantinya dirender dengan section list. Oke, selanjutnya kita masuk pada halaman pertama, yaitu ringkasan mata kuliah, yaitu direndering menggunakan map pada array statis. Nah, pada ringkasan screen.js ini saya menggunakan array map untuk mengintegrasi array mata kuliah dan mengubah setiap elemen menjadi komponen view berupa card. Setiap card menampilkan nama mata kuliah, kode, jumlah SKS, dan nama dosen. Nah, lalu juga saya menambahkan prop key item code, yaitu prop key wajib agar React dapat mengidentifikasi elemen secara unik. Lalu juga terdapat left aksen card, yaitu setiap card memiliki garis aksen yaitu 4 pixel di sisi kiri sebagai visual identitasnya. Oke, selanjutnya terdapat halaman yang kedua, yaitu daftar pertemuan. Pada pertemuan screen.js ini, saya menggunakan komponen flatlist karena datanya berupa list panjang dan flatlist sudah dioptimalkan untuk performa rendering. Saya mengimplementasikan 4 props wajib yang diminta di tugas ini. Yang pertama yaitu ada key extractor, yaitu mengambil item ID sebagai key unik untuk tiap pertemuannya.
Lalu yang kedua yaitu ada item separator komponen yang dimana berupa garis pemisah setinggi 8 piksel antara item. Lalu terdapat list header komponen yaitu komponen list header yang menampilkan judul semua pertemuan beserta total jumlah pertemuan di bagian atas daftar. Yang terakhir yaitu list empty komponen yang dimana menampilkan icon dan teks yang misalnya belum ada pertemuan yang otomatis akan muncul apabila array data pertemuan itu kosong. Oke, selanjutnya juga pada halaman ketiga yaitu jadwal mingguan. Nah, pada jadwal screen.js ini saya menggunakan section list karena data jadwal perlu dikelompokkan berdasarkan hari. Jadi setiap section mempresentasikan satu hari dan di dalamnya berisi data-data kelas pada hari tersebut, seperti mata kuliah, ruangan, serta jam mulai dan juga selesai. Nah, di sini terdapat section header yang terlihat yaitu background putih dengan aksen bar pink di kiri plus badge count hari. Lalu juga ada sticky headers, yaitu header hari tetap terlihat di atas saat scroll berkat sticky section header enabled. Lalu ada badge jenis yaitu solid fill badge untuk pink untuk teori, orange untuk praktikum. Lalu juga ada timeline jam yang digunakan untuk kolom jam mulai sampai selesai dengan garis vertikal tipis sebagai penghubung visualnya. Oke, selanjutnya terdapat navigasi dan komponen. Untuk navigasi antara ketiga halaman, saya menggunakan bottom tab navigator dan React Navigation yang saya atur di app.js. Nah, terdapat 3 tab dengan icon dan ion icons, yaitu ada ringkasan pertemuan dan jadwal. Tab bar yang saya beri berwarna dasar pink gelap dengan warna tab aktif pink terang sebagai aksen. Saya juga membuat dua komponen rosable, yaitu screen header yang dipakai di setiap halaman sebagai judul dengan icon dan garis aksen di bawahnya. Serta juga ada komponen badge di sini yang dipakai untuk menampilkan label jenis perkuliahan dengan gaya yang solid fill gitu. Oke, selanjutnya ada font dan teknologi. Nah, pada aplikasi saya ini terdapat teknologi yang digunakan, yaitu terdapat React Native 081, lalu ada React Navigation V7 untuk bottom tab navigatornya, lalu juga ada Expose plus Screen, yaitu splash screen saat font loading, lalu juga saya menggunakan Expo Go SDK 54 untuk platform dev, build, dan testing, lalu juga menggunakan Expo Font, yaitu loading custom Google Fonts, lalu juga Expo Google Fonts untuk paket library Caslon Text. Nah, kombinasi teknologi ini itu dipilih agar aplikasi ringan dan mudah dikembangkan sementara font custom memberi identitas visual yang khas. Oke, selanjutnya checklist dan ketentuan tugas. Semua fitur yang diminta sudah saya implementasikan, yaitu ada halaman ringkas mata kuliah menggunakan map dengan key unik, lalu setiap item ringkasan menampilkan nama, kode, jumlah SKS, dan dosen. Lalu ada flat list dengan key ekstraktor menghasilkan key unik per item. Lalu flat list yaitu item separator komponen sebagai pemisah visual. Lalu flat list list header komponen menampilkan judul di atas daftar. Lalu flat list list empty komponen untuk tampilan jika datanya kosong. Lalu data pertemuan yaitu 10, minimalnya di sini saya tersedia 14 item. Lalu section list untuk mengelompokkan jadwal berdasarkan hari. Lalu juga ada section header memiliki gaya visual berbeda dan terdapat seluruh data bersumber dari array statis atau hardcode. Nah, jadi semua checklist di sini itu membuktikan bahwa seluruh ketentuan wajib pada deskripsi tugas telah terpenuhi sepenuhnya pada aplikasi saya ini. Nah, adapun tampilan aplikasi saya adalah seperti ini, yang dimana terdapat daftar pertemuan, ringkasan mata kuliah, dan jadwal mingguan. Nah, di sini akan saya lihatkan. Ini adalah tampilan Visual Studio Code-nya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk membuat aplikasinya. Dan untuk testingnya di sini saya menggunakan Expo Go yang sudah saya jalankan tadi. Cara menjalankannya yaitu teman-teman dapat npm install terlebih dahulu untuk mendownload library-nya. Lalu juga setelah selesai, di sini teman-teman dapat menjalankannya dengan menggunakan npx expo start. Nanti dia akan ada barcode seperti ini, lalu teman-teman dapat scan saja barcode yang ada di sini. Nah, untuk tampilannya dia bisa nampil di handphone teman-teman. Nah, di sini saya akan tunjukkan tampilannya. Nah, tadi saya udah scan. Oke, saya udah scan, maka di sini kita tunggu. Nah, untuk tampilannya itu dia akan tampil yaitu ada ringkasannya, lalu juga ada daftar pertemuan dan ada jadwal. Yang dimana pada PPT di sini ada tampilan aplikasi yaitu daftar pertemuannya. Di sini ada nama mata kuliahnya, lalu juga ada
tanggalnya dan juga harinya. Lalu untuk ringkasan mata kuliah yang dimana terdapat mata kuliah juga, lalu ada dosen pengampu dan jumlah SKS. Lalu untuk jadwal mingguan juga ada hari, lalu ada kelasnya, lalu ada tempat atau kelas masuknya, lalu juga terdapat dosen pengampunya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya tampilkan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.